Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan menyanyikan lagu Ingat Hari Minggu. Kawanku, ingat hari Minggu, sekarang sudah pukul 8. Janganlah kau terlambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Sekali lagi. Kawanku, ingat hari Minggu, sekarang sudah pukul 8. Janganlah kau terlambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Selamat pagi adik-adik yang terkasih, kita kembali IMPA secara online. Kakak berharap pagi ini adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Adik-adik yang terkasih, tema kita hari ini adalah Allah Sang Pendamai. Bacaannya terambil dari Imamat 1 ayat 1-9. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk IMPA di tengah situasi pandemik ini. Berikanlah kami hikmat dan sukacita selalu untuk kami melaksanakan ibadah secara online. Kiranya firman Tuhan kali ini bisa memberikan kekuatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita ya, yang terambil dari kitab Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kakak tunggu adik-adik sampai mendapatkannya ya. Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 dengan perikop korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik masih ingat cerita tentang manusia pertama yang jatuh dalam dosa? Ayo, siapa namanya? Ya benar, Adam dan Hawa. Ketika mereka berbuat dosa, mereka diusir dari Taman Eden yang indah itu. Dan akibatnya hubungan manusia dengan Allah menjadi tidak baik.
Sedih ya seandainya adik-adik berbuat salah pada orang tua, lalu mama atau papa marah besar. Pasti adik-adik sedih, sama juga dengan mama dan papa. Nah, karena itu Allah yang ingin agar manusia berdamai dengan Allah, sehingga Allah memanggil Musa dan berfirman kepada Musa, jika umat Israel akan menghadap Allah, umat Israel harus membawa persembahan yang berasal dari ternak, yaitu lembu sapi atau kambing domba. Dan yang penting adik-adik, persembahan itu harus diambil yang terbaik. Lembu sapi atau kambing domba jantan yang tidak cacat dan tidak bercela. Itu persembahan pada zaman bangsa Israel. Nah, kita sekarang hidup di zaman anugerah. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita tidak lagi membawa persembahan lembu sapi atau kambing domba, tetapi kita mempersembahkan apa yang kita punya dengan memberikan yang terbaik. Contohnya, kalau kita memberikan persembahan berupa uang, tidak boleh yang sudah kusut, apalagi sobek. Terus kalau kita mempunyai talenta, kita harus berikan yang terbaik. Misalnya, nyanyian kita yang terbaik. Pokoknya, segala yang terbaik itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk dalam melaksanakan aktivitas ya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Untuk aktivitas hari ini, kita akan membuat domba. Peralatan yang adik-adik butuhkan: kertas, pensil, krayon, kapas, dan lem. Sudah siap semua ya? Mari kita mulai. Pertama-tama kita mau buat kepalanya dulu. Seperti ini. Kemudian kita buat matanya. Mulutnya, kupingnya, kemudian badannya, udah. Kita kasih buntut. Terus kakinya. Sudah jadi dombanya. Dan adik-adik warnai bagian kepala, ini kupingnya, buntutnya, dan kakinya saja ya. Seperti ini setelah diwarnai. Jadi cuma diwarnai kepala,
kaki, kuping, buntut bisa ditambahi. Ini enggak juga nggak apa-apa. Jika sudah, selanjutnya ambil kapas. Satu kapas ini bisa kita bagi-bagi jadi banyak ya. Bisa dibagi 3, kemudian dibagi 3 lagi, terus digulung. Jadinya seperti ini ya, semuanya digulung agar lebih rapi. Udah, kita tempel satu-satu, kita tempel. Seperti ini hasilnya adik-adik. Seperti ini. Oke, aktivitasnya sudah selesai. Jangan lupa ya, dikirim foto hasil kreasi kalian. Terima kasih. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur hari ini kami masih bisa mengikuti IMPA walaupun secara online. Kami berdoa untuk adik-adik yang sementara ini harus tetap berada di rumah. Lindungi adik-adik dan orang tua, senantiasa sehat dan tetap semangat untuk berkegiatan. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia agar dalam kondisi pandemik ini masih tetap menyiarkan kabar sukacita. Kami berdoa buat pemerintahan kami, seluruh aparat pemerintahan agar mereka tetap menjalankan tugas mereka untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa buat para medis yang sekarang menjalankan tugasnya untuk merawat orang-orang yang sakit karena virus COVID-19. Banyak yang masih ingin didoakan, tetapi Bapa sudah mengetahui kerinduan kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Bapa yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
Yesus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Rajin cuci tangan Dan tetap di rumah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.